Salam sejahtera. Sebenarnya banyak cara kita mengetahui perihal gaib. Salah satunya mengkaji suatu cerita yang terjadi, contohnya yang biasa digunakan oleh para dukun atau paranormal dan yang lainnya. Mereka ini sering sekali mengkaitkan hal gaib dalam penyembuhan pasiennya. Walaupun semua sarana atau cara itu kini sudah banyak terbongkar dan dibongkar rahasianya oleh seseorang atau kelompok, yang disimpulkan seperti kebohongan atau hanya trik belaka. Dari cerita ini sudah jelas kita bertanya-tanya, kalau sarana yang digunakan para dukun dan paranormal dan lain-lain hanyalah trik dan rekayasa, jadi yang gaib itu ada atau tidak? Untuk mengetahui kebenarannya, coba kita pahami dari dua sisi atau dua sudut pandang yang berbeda. Contohnya, di saat si dukun atau paranormal dan lainnya menjalankan prakteknya, sering sekali melakukan atau menunjukkan kejadian-kejadian di luar akal dan nalar manusia, misalnya, mengeluarkan benda-benda tajam dari dalam tubuh si pasien, seperti jarum, paku, silet, kaca, dan lainnya. Tanpa kita ketahui dari mana asal-muasalnya secara jelas. Dan belakangan ini, kita mulai diberitahukan bahwa hal-hal semacam itu, hanyalah trik atau rekayasa semata. Ini dari sudut pandang pertama yang kita jabarkan, menurut logika atau akal sehat manusia yang dapat terlihat oleh mata. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa yang dilakukan si dukun hanyalah sebagai sarana untuk menambahkan keyakinan, sugesti, si pasien tentang kesaktian si dukun, paranormal dan lainnya, bahwa si dukun memang tepat atau bisa mengobati si pasien. Di samping itu si dukun mengimbangi pengobatannya dengan obat atau ramuan yang memang tepat, atau sesuai dengan keluhan si pasien tersebut. Sehingga kesembuhan pun didapat oleh pasien, namun tetap jangan dilupakan ada obat dan ramuan yang diberikan, dan coba kita lebih mendalami cerita ini. Dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari pola pikir kita. Setelah mengeluarkan benda dari dalam tubuh kita, jika kita bertanya pada sang dukun, paranormal dan lainnya, seringkali jawabannya itu semua adalah perbuatan, pekerjaan jin yang diutus oleh seseorang untuk memasukkan benda-benda tersebut ke dalam tubuh si pasien. Coba kita pahami, apa mungkin si jin ini memegang atau membawa sebuah benda dan terbang, kemudian memasukkan ke dalam tubuh kita. Kembali lagi kita pahami unsur jin yang kita kategorikan makhluk halus tak kasat mata. Jangankan membawa, memegang pun ia tak bisa, karena dia adalah unsur sifat, tak berwujud namun ada. Tentu dari sini kita mulai memahami bahwasanya si dukun memakai sifat jin dalam proses ritual penyembuhannya. Dan jin ini termasuk dalam golongan jin yang sedikit baik sedikit buruk, baiknya mau membantu manusia, dalam menyembuhkan si pasien. Buruknya sarana yang digunakan dalam penyembuhan yang bersifat kepentingan pribadi si dukun, yang ingin dianggap pintar, sakti dan lainnya, dan kesemuanya itu adalah sifat jin. Sifat jin yang ada pada si dukun inilah yang membawa kita pada pola pikir atau sudut pandang yang kedua, bahwasanya jin itu benar adanya. Yang sudah nampak jelas dari sifat yang dibawa atau dimiliki si dukun. Kembali lagi bahwasanya jin itu adalah unsur sifat, yang tanpa adanya perantara atau wadah, tak memiliki daya dan upaya apa-apa. Maka pesan saya jangan terlalu mempercayai dan meyakini jika kita tidak memahaminya.